Shalom, shalom Elohim semuanya. Izinkan saya menaikkan pujian, mari kita menaikkan pujian 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, kembalinya Yesus ke surga. Ia telah berjanji kembali, berharap padanya. Allah yang setia, kedatangannya kini telah nyata. Yesus telah kembali, Dia telah tiba. Haleluya, berjaga dan berdoalah. Berjaga dan berdoalah, sentiasa bersedia, sentiasa menanti, menyambut kedatangannya. Nubuatan kini terjadi, pengakhiran dunia telah dekat, berharap padanya. Allah yang setia, kedatangannya kini telah nyata. Yesus telah tiba. Haleluya, berjaga dan berdoalah. Berjaga dan berdoalah, sentiasa bersedia, sentiasa menanti, menyambut kedatangannya. Haleluya, praise the Lord. Shalom, shalom Elohim, ketika pribadi yang esa, hamba-hamba ilahi yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah nama Bapa di surga, Bapa Yahweh Suhamas Elohim, di mana rohnya berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Sang Pencipta dunia ini, Tuhan Yesus Kristus, Satrio Piningit, Imam Mahdi, yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus sudah berinkarnasi menjadi manusia, tinggal di antara umat manusia yang berdosa ini. Dia sudah ada di atas muka bumi ini. Dia telah berinkarnasi di dalam wadah seorang pemuda, ketika pemuda itu berusia tepat 33 tahun, lebih kurang 4 tahun lebih yang lalu, yaitu pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Dan juga salam hormat, salam penuh cinta kasih buat mempelai ilahi, Sang Ratu Adil. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang memerintah dan menghakimi dunia ini pada saat ini, bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersama para malaikat-malaikatnya yang pada saat ini berdiam dalam tubuh anak-anak manusia. Shalom kepada semua anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Kita telah memasuki penggenapan kitab Wahyu. Kita sedang menjalani kitab Wahyu pada saat ini. Di dalam Wahyu menceritakan pelayanan malaikat-malaikat. Dan pada waktu detik ini kita melihat malaikat-malaikat tak bersayap sedang menjalankan tugas untuk memukul bumi ini, untuk menumpahkan cawan murkanya, bersamaan dengan murka-murka Tuhan yang sedang berjalan pada detik waktu ini. Berjalan juga hukum belas kasihannya, hukum penaltinya, menyerukan suara pertobatan, memanggil jiwa-jiwa, memanggil anak-anak Tuhan yang masih memiliki kerendahan hati, memanggil anak-anak Tuhan yang masih memiliki kerendahan hati untuk mau datang kepadanya, berbalik daripada segala jalan-jalan dosanya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengungsikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika bab yang kelima ayat 5 hingga 8. Haleluya, praise the Lord. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan,
Jangan tidur seperti orang-orang lain. Saya hanya ingin mengongsikan berkat daripada firman Tuhan yang hasil daripada perenungan saya Bapak Ibu, di mana rohnya terus berbicara di dalam hati saya seperti air sungai yang mengalir, di mana pada 3 tahun yang lalu ada suara Tuhan yang berbicara dalam hati saya seperti ini. Jangan tidur jasmani, jangan tidur rohani. Pada waktu itu saya mulai mengalami lawatan kuasa Tuhan ketika mulai mengenal pribadi mempelai ilahi Bunda P. Hamdani melalui kesaksian-kesaksiannya, channel YouTube-nya Bersaksi, Hidup untuk Bersaksi, dan saya mulai belajar mendengar suara Tuhan. Di sanalah suara Tuhan mengatakan, anakku jangan tidur jasmani, jangan tidur rohani. Demi waktu berlalu Bapak Ibu, saya mengerti bagaimana ketiga pribadi yang esa ini, terkhususnya Bapa Surgawi, mengajar waktu untuk berdoa dan berjaga-jaga itu sangatlah penting Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Iman Lagu, yang terkhususnya mengajar anak-anak Tuhan, terkhususnya pribadi hamba yang buta, tuli dan telanjang ini dalam pasukan elitnya Bapak Yahweh, mengajar kami anak-anak Tuhan yang tidak tahu menguruskan waktu untuk berdoa. Nah, waktu untuk Sang pemegang waktu yaitu Bapa Surgawi mengajar kita semua sekalian anak-anak Tuhan untuk berjaga-jaga dan berdoa, baik waktu siang, terlebih lagi waktu malam. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan sadar. Mereka yang tidur, tidur pada waktu malam. Nah, waktu tidur kita anak-anak Tuhan tidak terikat dengan cara dunia, yaitu dunia memberikan waktu tidur sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam Bapak Ibu untuk memiliki hidup yang sehat. Tetapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan sadar. Mereka yang tidur, tidur waktu malam. Inilah kebiasaan umat manusia, tidur waktu malam. Tetapi Bapa di surga dalam pasukan elitnya Bapa Yahweh, Pangeran Ilahi dan mempelai Ilahi mengatakan, jangan tidur lena pada waktu malam, tetapi mari kita ambil sikap sebagai laskar Kristus, berjaga-jaga dan berdoa sebagai anak-anak terang. Marilah kita bersikap seperti orang-orang siang. Itulah yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena apa? Anak-anak terang itu pada waktu malam, waktu di Sabah Malaysia itu jam 1 pagi. Setiap malam adalah malam untuk berjaga-jaga berdoa sampai waktu jam 3 pagi Bapak Ibu. Malam jadi siang, siang jadi malam. Pada mulanya hal ini sangat sukar untuk dilakukan oleh saya secara pribadi Bapak Ibu. Karena hanya bertahan lebih kurang 1 atau 2 minggu untuk mematuhi jadwal yang sangat ketat ini. Dan saya mengalami sempat dibuang daripada tim doa karena gagal mematuhi peraturan yang ketat ini Bapak Ibu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun demikian, apabila saya menemukan ayat ini dan mengingat suara Tuhan yang mengatakan, anakku jangan tidur jasmani, jangan tidur rohani. Di sana saya memohon belas kasihan Tuhan, saya memohon pengampunan. Saya menyadari bahwa tidur itu adalah suatu dosa. Tidur itu secara jasmani dan rohani adalah membuatkan kita anak-anak Tuhan jatuh ke dalam suam-suam kuku, di mana kita akan dimuntahkan. Kita akan ditawan oleh kuasa-kuasa gelap dunia ini apabila kita gagal berjaga-jaga dan berdoa sesuai standar ilahinya yang telah ditetapkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian singkat saya akan mengungsikan sambung di dalam video yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, praise the Lord. Amin.